Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam tema Raja Uzia dari 2 Tawarikh 26 dan 2 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai 7. Uzia dikenal juga dengan nama Azaria, anak Amasya dari Yehuda. Ibunya bernama Yekolya dari Yerusalem. Ia dinobatkan menjadi raja pada usia 16 tahun, masih remaja, dan memerintah selama 52 tahun. Apa sajakah yang dilakukan Uzia selama ia memerintah menjadi raja di Yerusalem atau di Yehuda? Yang pertama, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Yang kedua, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarinya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, telah terbukti bahwa Allah membuat segala usahanya berhasil. Yang ketiga, Uzia melawan orang Filistin, orang Arab, dan orang Meunim dengan pertolongan Allah. Namanya menjadi termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya besar. Yang keempat, ia mendirikan menara dan mengokohkannya di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, pintu gerbang lebak, dan pintu gerbang penjuru. Ia juga mendirikan menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur sebab banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Yang keenam, Uzia rupanya suka pertanian. Itu sebabnya ia punya banyak petani penjaga kebun anggur, baik di gunung maupun di tanah-tanah yang subur. Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang. Seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah mereka ada pasukan tentara yang terdiri dari 307.500 orang. Ia melengkapi tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umban. Yang kedelapan, Uzia juga membuat alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama Uzia sangat terkenal sampai di negeri yang jauh sebab ia ditolong dengan ajaib. 9. Ini bahayanya lagi. Setelah ia kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Padahal itu adalah tugas para imam keturunan Harun. Ketika ia melakukan hal itu, ia ditegur oleh Imam Azaria bersama dengan 80 imam Tuhan lainnya. Namun Uzia tidak menerima teguran itu. Ia menjadi marah. Sementara amarahnya meluap-luap, maka timbullah kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan itu. Imam Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya benar ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dan ia sendiri pun tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Yang ke-10, Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan ia tinggal di rumah pengasingan. Selama itu, pemerintahan dipegang oleh Yoram anaknya, dan selebihnya riwayat Uzia ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Yang ke-11 dan yang terakhir, Uzia dikuburkan di ladang dekat pekuburan raja, karena ia meninggal dalam kondisi kusta. Pelajaran penting apakah yang dapat kita petik dari kisah sejati ini? Saya sangat tertarik belajar kebenaran-kebenaran dari kisah sejati ini.
Uzia memulai dengan sangat baik, namun mengakhiri dengan buruk. Ia memulai dengan mencari Tuhan, dan Tuhan telah membuktikan bahwa ia berhasil, termasyur dan sangat kuat. Namun setelah ia kuat, ia menjadi tinggi hati. Inilah hal yang merusak dia. Seperti firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat yang kelima, ayat 18, dan pasal 18 ayat 12, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Firman ini akan digenapi dalam diri setiap orang yang melakukannya. Jika ia congkak, maka ia akan terkena hukuman, jatuh dan hancur. Jika ia rendah hati, maka ia sedang menuju tangga kehormatan. Saudara, pilihlah. Inilah kebenaran yang kita belajar hari ini. Amin.